Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ma syaa'a dan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah seraya mengucapkan kalimat tahmid hamdalah alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang banyak yang masih Allah berikan kepada kita hingga pada petang hari ini dimudahkan Allah berkumpul di majelis ilmu. Moga-moga kita mendapatkan ampunan, dibukakan pintu-pintu surga untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya seperti biasa, mari kita menambah pundi-pundi pahala di hari Jumat dengan membaca surat Al-Ikhlas, berzikir dan bersalawat. Moga-moga Allah Ta'ala menjadikan kita hamba yang selamat dunia akhirat. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, Engkau yang membaca surat Al-Ikhlas, Engkau bangunkan istana di surga, Ya Allah. Amin. Yang berzikir kepadamu, Engkau lipat gandakan pahalanya, Engkau tinggikan derajatnya. Amin. Engkau gugurkan dosa-dosanya, dan Engkau lindungi dari gangguan syaitan yang terajam dan kejahatan makhluk lainnya. Ya Allah, yang bersalawat kepada Nabi-Mu, semoga telah mendapat syafaat di yaumul qiyamah. Dengan rahmat-Mu, moga-moga kami semua menjadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Mas, ada bensin. Anginnya ada bensin nih. Cokoti nyamuk. Banyak nyamuknya. Bismillah. Nggak pakai lengan panjang, cokoti nyamuk. Bismillah. Ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita beruntung menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Tidak ada lagi Nabi setelah Rasulullah SAW. Seandainya pun ada yang mengaku Nabi setelah Rasulullah Muhammad SAW, maka mereka disebut sebagai Nabi palsu. Dan Rasulullah sudah menyatakan, sepeninggalku akan ada 30 Nabi palsu. Dan hati-hatilah dengan Nabi palsu yang terakhir, yang bergelar nama As-Al-Masih Ad-Dajjal. Karena nanti di akhir zaman akan keluar satu sosok yang menjadi fitnah bagi manusia, yang dinamakan fitnah Dajjal. Keluar mengaku menjadi nabi, kemudian setelah pengikutnya banyak, mengaku sebagai Tuhan. Di dunia ini sepanjang sejarah, yang mengaku sebagai Tuhan itu ada 3. 1, Raja Namrud.
yang kedua Fir'aun, dan yang ketiga Dajjal. Padahal iblis sendiri atau setan sendiri tidak pernah mereka mengaku sebagai Tuhan. Seburuk-buruknya mereka, di mana iblis ini nanti menjadi penghuni neraka selama-lamanya, tetap dia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Bahkan anak buahnya yang bernama para setan juga tidak ada yang mengaku sebagai Tuhan. Hanya manusia kalau ada yang berani mengaku Tuhan, ini berarti sudah kebablasan, kan begitu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Rasulullah Muhammad SAW adalah Nabi yang istimewa, Nabi yang memang ditakdirkan akan menjadi penutup dari segala Nabi dan Rasul. Sejarah Nabi dan Rasul ada lebih dari 240.000 Nabi dan Rasul, lebih dari 240.000. Yang kita kenal ya kurang lebih 25 sampai 30-an Nabi dan Rasul. Sedangkan Rasul sendiri kurang lebih ada 300-an. Rasul pertama Nabi Nuh alaihi salam, Nabi pertama adalah Adam alaihi salam, dan Nabi Muhammad adalah Rasul sekaligus Nabi terakhir. Tidak ada lagi setelahnya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, barang siapa yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, baik itu ajarannya, kehidupan kesehariannya, dan dijadikan Rasulullah sebagai panutan dalam hidupnya, niscaya dia akan mendapatkan keselamatan dunia hingga akhirat. Moga-moga termasuk kita semua, amin. Rasulullah Muhammad SAW sampai mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Muhammad Rasulullah SAW ada suri tauladan yang baik bagimu. Maka kita dianjurkan untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam setiap aspek kehidupan. Sampai-sampai Nabi Muhammad Rasulullah ini menjadi contoh bagi seluruh kalangan manusia, menjadi contoh bagi seluruh karakter manusia, menjadi contoh bagi setiap individu manusia. Apapun karakternya, mereka bisa mencontoh Rasulullah SAW. Saya ulangi, apapun karakternya, sifatnya, pembawaannya, mereka semua bisa mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Para sahabat Nabi yang besar seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, mereka adalah sahabat yang memiliki karakteristik sendiri-sendiri, punya sifat pembawaan sendiri-sendiri. Abu Bakar beda dengan Umar, Umar beda dengan Utsman, Utsman beda dengan Ali. Keempat Khulafaur Rasyidin ini memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Akan tetapi mereka semua tetap mencontoh Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka menjadi pribadi yang utama dengan karakter yang mereka miliki masing-masing. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pernah suatu ketika Rasulullah SAW sedang berada di rumahnya dan sedang bertelekan itu ya layah-layah, dan bersama Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dari kejauhan karena pintunya terbuka, Abu Bakar As-Siddiq mau datang. Maka Rasulullah membiarkan Abu Bakar As-Siddiq masuk, dan Rasulullah tetap dalam posisi dia bertelekan atau layah-layah. Kemudian dari kejauhan Umar datang, juga mau ke rumah Nabi SAW. Kemudian Umar pun masuk dan Rasulullah tetap layah-layah.
Sampai di kejauhan Utsman bin Affan juga mau datang ke rumah Rasul. Tapi saat itu Nabi SAW diberitahu bahwa Utsman mau datang, Rasulullah langsung memperbaiki posisinya. Beliau langsung duduk dan mempersiapkan tempat untuk Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka tiga sahabat ini masuk bersama di rumahnya Nabi SAW. Setelah itu Umar pun bertanya, ya Rasulullah, dan Abu Bakar bertanya, kenapa saat saya dan Umar datang engkau tidak mengubah posisi, sedangkan saat diberitahu Utsman mau datang padahal belum masuk, Rasulullah sudah berganti posisi. Apa jawab Nabi? Ketahuilah bahwa Utsman bin Affan itu memiliki sifat malu yang luar biasa. Seandainya dari jauh dia melihat posisiku sedang leyeh-leyeh, niscaya dia balik badan tidak akan masuk ke rumahku karena khawatir mengganggu Rasulullah SAW, karena dianggap sedang istirahat. Maka Rasulullah pun mengubah posisi agar Utsman bin Affan mau masuk sehingga tidak merasa sungkan dengan Rasulullah SAW. Berbeda dengan Umar dan Abu Bakar, Rasulullah tidak mengubah sikap duduknya, sikap posisi leyeh-leyehnya. Beliau tidak mengubahnya, karena Rasulullah kenal banget bagaimana Abu Bakar dan Umar, sangat kenal banget bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah kelebihan dari masing-masing sahabat dengan karakteristik yang mereka miliki masing-masing. Akan tetapi mereka semua mencontoh pada sosok yang sama, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga Rasulullah tidak memiliki kecondongan kepada salah satu karakter atau sifat dari para sahabat, sehingga Rasulullah ini tergabung seluruh sifat dan karakter manusia, sehingga beliau memang menjadi panutan dan contoh bagi semuanya. Bagi orang yang karakternya keras, bagaimana bisa menempatkan kerasnya untuk kebaikan. Bagaimana orang yang sangat lembut bisa menempatkan kelembutannya sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa memang Allah mendesain Rasulullah Nabi kita adalah Nabi untuk seluruh kalangan, untuk semua orang, sehingga kita bisa mencontoh dari seluruh sisi dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, karakteristik Rasulullah SAW, memang beliau adalah orang yang berakhlak mulia sampai Allah memberikan pujian kepadanya, karena memang Rasulullah ini Nabi yang unik, Nabi yang memang sangat welas asih, sangat baik sekali hatinya kepada siapapun. Bahkan tidak menyangka malaikat itu menemukan seseorang yang namanya Rasulullah SAW itu punya karakter yang memang tidak lazim, bahasa gampangnya. Pernah kejadian saat Rasulullah berdakwah di Taif dengan sahabatnya Harithah. Pada saat itu Rasulullah di Taif dilempari batu sampai berdarah-darah. Kalau ada yang pernah ke Taif, Taif itu tempat yang paling sejuk, paling bagus pemandangannya, dan tempatnya itu berbukit-bukit. Jadi Rasulullah kalau pas ke sana saat itu dijanjikan kehangatan, sehingga disambut dengan bahagia. Tapi ternyata janji itu diingkari. Saat Rasulullah ke sana mau berdakwah, di ujung kampung sudah menunggu orang-orang untuk menganiaya Rasulullah SAW. Dan karena Taif itu terkenal dengan berbukit-bukit, mereka itu di atas bukit melempari batu kepada Rasulullah SAW. Dan sahabatnya Zaid bin Harithah ini menjadi tameng hidup Rasulullah SAW sampai berdarah-darah. Dan Rasul pun akhirnya juga kena tipukan batu sampai berdarah-darah.
Dan saat itulah kemudian Rasulullah SAW mencari tempat untuk menyingkir dari tempat tersebut, dan kemudian berada di sebuah kebun miliknya orang kafir yang kebetulan penjaganya adalah Adas, yaitu orang Nasrani. Singkat cerita, Allah mengirim malaikat. Kebetulan yang dikirim ini malaikat penjaga gunung. Dan malaikat itu menemui Rasul. Ya Muhammad, aku diutus oleh Allah untuk mendapatkan perintah apapun. Kalau boleh usul, Rasulullah menjawab, wis usul. Kalau boleh usul, aku akan angkat 2 gunung ini dan aku akan jatuhkan ke Taif biar mereka mati semua. Jadi malaikat ini saking gemesnya sama penduduk Taif, dan karena sudah diperintah Allah, terserah mau diapakan, Rasulullah perintah apa saja harus dituruti, maka memberi usulan, kalau boleh 2 gunung ini aku angkat dan aku akan timpukan ke penduduk Taif sehingga mereka mati semua. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan kau lakukan. Terima kasih atas saranmu atau bantuanmu, dan aku tidak menginginkannya. Aku hanya ingin minta kepada Allah agar dari orang-orang Taif ini dan keturunannya nanti mendapatkan hidayah Allah Ta'ala. Jadi Rasulullah itu mendapatkan penganiayaan, bullying, kezaliman, sampai siksaan yang luar biasa, tetap Rasulullah mendoakan mereka. Maka saat itulah kemudian keluar firman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Memang sungguh dalam diri Rasulullah SAW ada suri teladan yang baik. Hatinya memang luar biasa. Diizinkan sama Allah untuk menggunakan malaikat menghancurkan penduduk Taif, tapi Rasulullah menolaknya, bahkan meminta agar Allah memberikan hidayah kepada penduduk Taif dan keturunannya. Akhirnya dalam perjalanan waktu, doa Rasulullah pun terkabulkan. Salah satu manusia terbaik dari Taif masuk Islam, dan akhirnya menjadi sejarah hingga hari ini. Dan dia bergelar Saifullah atau pedangnya Allah. Dia bernama Khalid bin Walid, karena Khalid bin Walid ini berasal dari Taif. Dia masuk Islam, padahal sudah beberapa kali perang melawan Rasulullah SAW. Dan saat Khalid bin Walid masuk Islam ini, seluruh kaum muslimin begitu bersemangat dan sangat bahagia, karena kepemimpinan Khalid membuat kaum muslimin semakin kuat. Dan bagaimana setiap episode peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid mesti mendapatkan kemenangan. Dalam sejarah tidak ada satupun perang yang dipimpin Khalid itu kalah. Saya ulangi, tidak ada satupun dalam peperangan yang dipimpin Khalid bin Walid ini kalah, selalu menang. Makanya dijuluki sebagai Saifullah, pedangnya Allah. Sampai di akhir hayatnya beliau sudah tua, beliau ini sedih dan menangis, meratapi nasibnya. Kenapa tidak mati di medan perang? Padahal beliau adalah panglima perang. Kenapa tidak mati di medan perang? Dan dia sangat ingin bisa mati di medan perang atau mati syahid. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Mengatakan kepada Khalid bin Walid, wahai Khalid, bagaimana mungkin Allah akan menjadikan kamu gugur di medan perang? Saya ulangi ya, bagaimana mungkin Allah akan menjadikan kamu gugur di medan perang? Karena Rasulullah sudah menjulukimu sebagai Saifullah, pedangnya Allah. Gak mungkin musuh pedangnya Allah kok kalah, gak mungkin pedangnya Allah kok patah.
Maka sejak saat itulah Khalid bin Walid menerima akhir hidupnya dengan sangat lapang dada. Akhirnya Khalid pun berdoa agar dia mati dalam keadaan sedang tidak berbaring. Jadi hanya pingin jangan sampai saat tidur dia mati, pokoknya pinginnya dalam keadaan sadar begitu, sampai akhirnya berdoa semacam itu. Inilah sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, sosok yang benar-benar istimewa, berkah doa dari Nabi SAW yang sayang kepada manusia meskipun manusia-manusia itu berbuat jahat kepada Rasulullah SAW. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kebaikan Rasulullah benar-benar tercatat dalam sejarah hingga akhir zaman, sehingga banyak orang masuk Islam juga karena kesengsem kebaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dalam hal pemberian, Rasulullah itu sosok yang memang tidak pernah takut miskin. Kalau ada yang diberi, kalau nggak ada akan dicari solusi. Sampai suatu saat ada peristiwa seorang kakek bukan dari Madinah, nun jauh perjalanannya, mendapati Rasulullah bersama dengan para sahabat sedang duduk-duduk. Kakek ini mendekati dan kemudian meminta kepada Rasulullah belas kasihan. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sudah tidak makan berhari-hari karena saya sedang safar jauh dari kampung, bekal saya habis. Saya berhari-hari tidak makan dan saya ingin sekali mendapatkan sesuatu darimu agar aku bisa makan dan tenagaku kembali kuat. Aku ingin pulang ke kampungku." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Mohon maaf Mbah, karena memang kakek-kakek, orang yang sudah renta, sudah tua, mohon maaf, saya tidak punya apa-apa." Saat itu Rasulullah memang sama sekali tidak punya apa-apa, nggak ada yang bisa diberikan, nggak ada sama sekali, karena Rasulullah juga mengalami kekurangan. Kalau ada makanan pasti diberikan, kalau ada pakaian ya pasti diberikan, apapun lah. Nah saat itu Rasulullah tidak memiliki apa-apa, tapi Rasulullah tidak mau mengecewakan. Akhirnya mengatakan, "Bapak, silakan kamu pergi ke rumah Fatimah, putri Rasulullah SAW. Kemudian sampai di rumah anakku Fatimah, kamu bilang diutus oleh Rasulullah untuk meminta sesuatu." Makanya karena Rasulullah tidak bisa memberi, kue jalur Fatimah rono gitu. Akhirnya berangkatlah dia ke rumah Fatimah radhiyallahu anha. Sampai di rumah Fatimah, dia menyampaikan amanah dari Rasulullah. Fatimah mikir, Abi ini apa tidak tahu kalau saya juga sama. Rasulullah kekurangan, Fatimah juga kekurangan, nggak punya apa-apa. Tapi Fatimah berpikir, kok Rasulullah memerintahkan dia kepadaku, pasti ada hikmahnya. Artinya berarti ada sesuatu yang harus aku berikan. Bayangkan Bapak Ibu, memang Rasulullah itu punya kasaf. Kasaf itu kayak pandangan ke depan yang memang yaitulah kelasnya Nabi, sehingga manusia tidak tahu apa hikmah di balik itu. Kenapa kok dia diperintah ke tempatnya Fatimah? Maka Fatimah karena putrinya Rasulullah, keimanannya juga luar biasa, dia tidak menolak, bahkan tidak mengeluh. Justru dia memikirkan, kok Rasulullah bapaknya memerintahkan dia ke tempatnya, berarti ada sesuatu yang harus aku berikan. Padahal di dalam rumahnya nggak ada apa-apa, nggak ada makanan, nggak ada. Akhirnya cari-cari ketemu apa? Alas tidurnya Hasan dan Husain. Kebetulan alas tidurnya itu adalah kulit kambing yang sudah keras. Ya namanya alas tidur kan ya keras ya, kayak tikar. Tapi tikarnya ini terbuat dari kulit.
Akhirnya tikar yang dipakai buat tidur Hasan dan Husain, yang itu adalah kulit kambing, diberikan kepada orang tua itu. Apa kata orang tua ini? Ya Fatimah, apa nggak salah kamu ngasih ini kepadaku? Lawang aku ini datang karena lapar, berhari-hari tidak makan, dan aku butuh sesuatu untuk bisa fisikku kuat, dan aku pulang. Kok malah mau kayak gitu, terus aku piye gitu. Akhirnya dikembalikan Bapak Ibu. Setelah dikembalikan, Fatimah mikir, apa ini? Langsung teringat, ambil sebuah kotak, dibuka, ternyata ada kalung Bapak Ibu. Yang kalung ini punya bibinya, diberikan kepada Fatimah. Jadi kalung punya bibinya diberikan kepada Fatimah, disimpan di kotak itu. Akhirnya dia teringat itu, diambillah kalung itu, diberikan kepada bapak ini. Pak, hanya ini yang bisa aku berikan, yang paling berharga. Monggo aja silakan dijual atau gimana lah gitu ya. Akhirnya ya sudah, karena tidak ada makanan, diberikan kalung. Maka bapak ini pun kembali ke Rasulullah SAW. Apa yang disampaikan? Ya Rasulullah, putrimu Fatimah memberikan ini kepadaku, dan aku sekarang bingung bagaimana menjual ini, karena aku tidak memiliki kemampuan untuk itu ya, karena sudah simbah, bukan orang Madinah lagi, bukan orang kampung situ. Sampai akhirnya jamaah, Rasulullah SAW pun bertanya kepada para sahabat, siapa yang ingin membeli kalung ini kan gitu. Akhirnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pun menanyakan, wahai bapak, mau nggak kalau itu saya beli? Silahkan, yang penting aku bisa makan. Akhirnya Utsman pun pulang ke rumah, ngambil uang ya, kalau zaman sekarang namanya uang ya, diberikan kepada bapak ini. Dan apa yang diberikan jamaah? Utsman bin Affan memberikan 20 dinar dan 10 dirham. 20 dinar, 10 dirham, beberapa potong roti dan onta, untuk dinaiki sang kakek. Dia bisa makan dengan kenyang, mendapatkan uang, dan pulang ke kampungnya. Masya Allah. Tahu Bapak Ibu 20 dinar itu berapa? 1 dinar itu 4,25 gram emas. Saya ulangi ya, 1 dinar itu 4,25 gram emas. Bulat kayak papat ya. Nah kalau 20 dinar berarti berapa gram? 80 gram emas. Kalau sekarang 1 gramnya 1,5 juta, 1 gram. Ya serasakan 1,5 juta. Maka 80 gram itu berapa juta itu? Hampir 100 juta. Katakan 100 juta lebih. 100 juta lebih. Maka kalung itu dihargai 100 juta lebih, plus dirham, plus makanan, plus onta untuk pulang. Masya Allah. Akhirnya sang kakek itu karena mendapatkan sesuatu yang di luar bayangannya, akhirnya pulang. Selang beberapa hari, Utsman bin Affan memberi perintah kepada budaknya yang bernama Sahab. Nah saat ini diminta oleh Utsman datang ke rumah Fatimah. Untuk apa? Mengembalikan kalungnya. Jadi budaknya ini diperintahkan untuk ke tempat Fatimah. Untuk apa? Mengembalikan kalungnya. Bilang ini kalung diberikan dari Utsman kepada Fatimah, semuanya beleke. Dan budaknya ini juga diserahkan untuk Fatimah. Jadi kalung plus budak. Akhirnya berangkatlah ke rumah Fatimah radhiyallahu anha. Sampai di rumah Fatimah disampaikan amanah itu. Akhirnya Fatimah pun menerima pemberian itu dari Utsman karena dikembalikan. Dan saat budak ini juga diberikan kepada Fatimah, Fatimah mengatakan, karena kamu sudah melaksanakan amanah,
dan kamu sudah menjadi hak saya, kan mesti kayak gini, sudah diberikan. Maka saat ini juga aku bebaskan dirimu. Saking bahagianya Fatimah karena kalungnya balik, budak yang diberikan Utsman ini dimerdekakan. Apa yang dilakukan oleh budak ini? Dia tertawa lepas, begitu bahagia, sampai membuat heran Fatimah radhiyallahu anha. Kamu kok tertawa terbahak-bahak, seneng banget, kenapa? Ditanya. Apa kata budak ini? Ya Fatimah, tahukah Anda bahwa dari kisah kalung ini berapa banyak orang diberi kebahagiaan oleh Allah Ta'ala. Jadi hanya gara-gara kalung ini Allah memberikan banyak kebahagiaan. Masya Allah. Inilah kehidupan di zaman Nabi SAW, termasuk Rasulullah Muhammad SAW, di mana beliau ini kalau tidak memiliki sesuatu akan memberikan solusi bagi orang lain, sehingga mereka tidak pergi dengan tangan hampa. Dan Rasulullah pasti memberi sesuatu, ada hikmah di balik semua peristiwa, karena memang Rasulullah Nabi dan Rasul, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka apabila Rasulullah memberitahu kepada kita tentang kisah-kisah, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman, yang akan terjadi nanti di akhirat, maka tugas kita meyakininya, mengimaninya, mempercayainya, karena itu termasuk dalam keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Maka siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, niscaya dia mendapatkan keselamatan dunia hingga akhiratnya. Saya ulangi Bapak Ibu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, niscaya dia akan selamat dunia hingga akhiratnya. Meskipun dia berdosa, Pak Ustaz, iya, meskipun dia berdosa, asalkan dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, selamat sampai akhirat. Meskipun dia melakukan dosa dan kesalahan, asalkan dosa kesalahannya bukan dosa syirik kepada Allah. Kalau sudah syirik berarti dia tidak percaya, dan dia bukan dalam kufur kepada Allah. Kalau sudah kufur, ya sudah termasuk golongan yang kafir kepada Allah. Apalagi munafik. Munafik itu orang-orang yang memang hatinya beda dengan tampilannya. Tampilannya seperti kita, tapi hatinya memusuhi kita. Tampilannya sok alim, padahal hatinya bencinya setengah mati. Maka hati-hatilah dengan sifat-sifat kemunafikan. Karena munafik ini hari ini Bapak Ibu di akhir zaman begitu banyak, luar biasa. Begitu banyak, luar biasa. Karena orang hari ini berbuat baik pun tidak lepas dari cibiran orang-orang yang tidak menyukainya. Ya, bisa disampaikan mereka adalah orang-orang yang benci kepada Islam. Sehingga kalau kita berhijrah, kita berbuat baik, kita berbuat sesuatu yang gampangannya ya berbeda dengan mereka, mereka begitu tidak senang dengan perilaku dan sikap kaum muslimin dan perilaku sikap kita. Ada yang bertahan untuk berbuat baik, ya dikata-katain yang tidak baik. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang munafik, bukan orang-orang musyrik, apalagi orang-orang yang kufur kepada Allah Ta'ala. Moga-moga selalu beriman dan mukmin di sisi Allah Ta'ala. Amin. Allahumma. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya mereka yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulullah SAW, mencintainya, bersolawat untuknya, mengikutinya, bahkan sampai berpegang teguh kepada ajarannya, selamat dunia akhirat. Meskipun dia tergelincir dalam dosa, meskipun dia tergelincir dalam kemaksiatan, asalkan tidak ada yang tadi, insya Allah tetap selamat. Seandainya dia pun nanti di atas sirat terjerembab masuk ke dalam neraka, niscaya tetap dia akan diselamatkan Allah Ta'ala, dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Bahkan para ulama menyampaikan sesungguhnya
orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang disiksa di dalam neraka itu hanya maksimal 7 hari saja. Saya ulangi Bapak Ibu ya, ini kabar baik atau buruk ya? Kabar baik ya bagi para pendosa. Moga-moga bukan kita, amin. Moga-moga kita langsung masuk surga. Kabar baik bagi para pendosa yang mereka sudah masuk ke dalam neraka, sesungguhnya mereka hanya 7 hari saja. Jadi nggak akan lama, karena kehidupan neraka itu selama-lamanya. Tapi nanti orang-orang mukmin yang mereka harus disiksa dulu di dalam neraka, itu lamanya hanya 7 hari saja. Tapi 1 harinya sama dengan 1000 tahun. Lama pas sebentar ya. Ya tetap sebentar ya. 7 hari ke akhirat. Tapi kalau hitungannya dunia ya 7.000 tahun. Ya suwi banget. Wong uripe dhewe mung paling 70 wis mati, 80 wis mati. Oh, iki sampai 7.000 tahun Bapak Ibu disiksa di neraka. Tapi jika dibandingkan dengan kehidupan neraka yang selama-lama-lamanya 7 hari itu sebentar. Tapi moga-moga bukan kita yang di sana. Seandainya ada di sekitar kita yang mereka pendosa, ibu-ibu, bapak, jangan semakin dipojokkan. Tugas kita doakan. Tugas kita mendoakan. Moga-moga Allah memberikan hidayah. Karena kita nggak pernah tahu nasib orang di akhir episode kehidupan. Apakah su'ul khatimah atau husnul khatimah. Maka ulama juga menyampaikan bahwa manusia itu akan mati ya sesuai dengan kebiasaannya. Kalau biasanya beribadah, maka nanti matinya pun juga sedang ibadah. Karena kerja ya ibadah, menuntut ilmu ya ibadah, ngurus anak ya ibadah, taat suami ya ibadah, menafkahi keluarga ya ibadah. Seluruh aspek kehidupan kita ini ibadah. Niatnya baik, caranya baik, matinya insya Allah ya baik. Maka orang yang baik insya Allah husnul khatimah. Nah, bagi yang mereka mengalami siksaan sementara di neraka dibersihkan, ya paling lama 7 hari, nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Maka Bapak Ibu, kita berharap moga-moga Allah Ta'ala menjadikan kita hamba yang saleh-salehah, keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Moga-moga kelak kita semua husnul khatimah dan mendapat syafaat Rasulullah di yaumul qiyamah dengan rahmat Allah yang besar, rahmat Allah yang banyak. Moga-moga kita semua menjadi ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum Allah tambisawab wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.